suatu saat nanti kemungkinan kita bakalan berperang juga dengan bangsa Rom. Kenapa? Ya, akhirnya kita tuh jadi begini tuh sama bangsa Rom. Hai guys, assalamualaikum, sabakal khair ya asdiqai min Indonesia min kalian welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzali Bradizad. Ya guys, gimana kabar kalian di hari ke-17 bulan Ramadan ini? Nggak terasa kayak waktu berjalan sangat cepat ya. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki supaya kita semakin semangat lagi beribadahnya, dan juga semoga doa-doa kita dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Padahal gue ngerasa kayak, gue nggak tahu ya kalau misalnya kalian juga atau enggak, tapi gue kayak ngerasa kenapa bulan Ramadan tahun ini kayak cepat banget. Kayak gue ngerasa waktu berlalu sangat cepat gitu. Gue ngerasa kayak ibadah gue belum maksimal gitu ya kan. Tapi apapun itu, teruslah kita beribadah, teruslah kita berdoa di bulan Ramadan ini. Karena di akhir-akhir Ramadan nanti ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Seperti yang kita ketahui, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. By the way, gue mau cerita dikit perbedaan Ramadan yang gue rasain di Bali dan juga kalau misalnya gue tinggal di Medan gitu kan, atau di Jakarta. Tapi gue nggak tahu ya, di sini tuh kayak gue sering ke satu masjid namanya Masjid Al Furqon. Jadi gue nggak tahu itu apakah Masjid Muhammadiyah atau gimana gitu. Soalnya di malam-malam tarawihnya itu kayak nggak ada yang subhana malikil ma'bud. Gue yang rindukan dari bulan Ramadan itu ya itu tadi. Nah, gue juga mendapat pengalaman yang sama ketika gue di Jakarta. Mungkin yang gue datangin itu adalah Masjid Muhammadiyah. Tapi bukan masalah Muhammadiyah atau enggak, yang penting kita tarawihnya, ibadahnya itu ya. Nah, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang sebenarnya kalian tuh udah banyak banget request dari DM IG ataupun dari komen TikTok ya, tentang siapa sih sebenarnya bangsa Rum itu. Banyak orang yang menduga-duga kalau misalnya bangsa Rum yang dimaksud itu adalah bangsa Romawi ataupun Bizantium atau apapun itu. Nanti kita bakal bahas. Nah, nanti pembahasannya juga aku kutip dari kata-kata dari seorang syekh yang ahli di bidang ilmu akhir zaman. Dan juga satu lagi yang paling penting, mungkin sekarang ini banyak dari kita yang kayak mendukung Rusia gitu kan, kayak ura segala ura gitu kan. Tapi tahu nggak kalian, ada sabda Rasulullah yang mengatakan kalau misalnya suatu saat nanti kemungkinan kita bakalan berperang juga dengan bangsa Rom. Kenapa? Awalnya tuh kayak kita gini ya sama mereka, kita kayak saling mendukung, kita berperang sama gitu sama orang yang sono gitu kan. Tapi nanti akhirnya kita tuh jadi begini tuh sama bangsa Rom. Nah, jadi nonton sampai habis. Aku juga nggak bosan-bosan ngingetin ke kalian untuk support terus channel ini, dan cara subscribe YouTube channel ini, like, comment, and share. Aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah support berbagai sosial media yang aku punya seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Semoga konten-konten aku bermanfaat dan pastinya bisa menjadi amalan jariah. Amin ya robbal alamin. Nah, alhamdulillah juga tabarakallah, hanya dalam beberapa minggu kita bisa mencapai 30k subscribers. Aku sangat-sangat mengapresiasi itu. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Ya, ini adalah Vladimir Vladimirovich Putin atau sering dipanggil Vladimir Putin. Putin terlahir pada tanggal 7 Oktober 1952 dan dia adalah salah satu penguasa dengan jabatan paling lama di Eropa, di mana dia sudah memimpin Rusia dari 7 Mei 2012. Akhir-akhir ini keputusannya untuk menginvasi Ukraina dan juga keputusannya untuk menentang negara-negara barat seperti NATO menjadi sorotan dunia, guys. Nah, tapi kali ini kita nggak bakalan membahas bagaimana dia menginvasi Ukraina ataupun konflik yang terjadi antara Ukraina dan juga Rusia. Kita akan bahas apakah benar Rusia ini adalah bangsa Rum yang disebutkan di Al-Quran dan juga hadis, dan apakah umat muslim bakalan bekerja sama dengan Rusia untuk menghancurkan musuh kita. Dan bagaimana akhirnya nanti, pastikan kalian nonton sampai habis. Seperti yang sudah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun berkata, kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Banyak orang yang berspekulasi dan juga banyak ulama yang mengatakan kalau kaum Rum yang dimaksud oleh Rasulullah adalah bangsa Rusia. Seorang cendekiawan Islam dunia, Syekh Imran Husin, pernah berkata di dalam ceramahnya. Beliau mengatakan Rum pada awalnya adalah sebuah kota di Italia. Nah, dulunya Rum ini adalah orang-orang yang menyembah berhala seperti menyembah dewa dan juga dewi-dewi Yunani. Tapi itu adalah Rum yang dulu. Nah, sekarang Rum itu adalah orang-orang Kristen yang ada di Eropa Barat. Orang-orang Katolik ini memiliki gereja yang namanya Gereja Katolik Roma. Dan saat ini inilah yang menjadi perdebatan, sebenarnya Rum itu yang mana. Beliau juga mengatakan dulunya ada seorang kaisar yang muncul yang bernama Konstantin, dan dia mengeluarkan orang-orang Rum ini keluar dari Roma. Nah, kemudian tempat itu disebut dengan Konstantinopel. Itulah Rum yang kedua. Beliau mengatakan Rum kedua ini disebut juga dengan Kekaisaran Bizantium.
Nah, kemudian ada lagi guys, ketika Sultan Ottoman Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Hal itu terjadi sekitar 600 tahun yang lalu dan orang-orang Rom ini pun meninggalkan Konstantinopel. Mereka berpindah ke daerah yang dulunya disebut dengan Uni Soviet dan sekarang disebut dengan Rusia. Lebih tepatnya mereka berpindah ke daerah yang disebut dengan Moskow. Nah, menurut Syekh tersebut, itulah Rom yang ketiga. Nah, jadi sekarang kita punya 3 room guys. Yang pertama room yang dimaksud itu adalah Italia atau yang sekarang bersama dengan NATO. Gak mungkin banget Italia karena Italia mendukung Israel untuk menghancurkan Palestina. Yang kedua room yang dimaksud adalah Bizantium, kekaisaran yang sudah ditaklukkan sama kekaisaran Ottoman. Dan yang ketiga room yang dimaksud itu adalah orang-orang Kristen Ortodoks yang tinggal di Rusia, tepatnya di Moskow. Nah, menurut Syekh Imran Husin, ketika Rasulullah mengatakan kamu akan berdamai dengan kaum Rom, sudah jelas bukanlah room yang pertama tadi karena itu adalah negara Italia dan sekarang mereka adalah aliansi dari NATO. Dan juga bukan room yang kedua karena sekarang room yang kedua itu adalah Turki, di mana Turki sendiri bukanlah negara Kristen. Dan pada akhirnya Syekh mengatakan Rom yang dimaksud itu adalah negara Rusia. Seperti yang kita ketahui, Rusia ini adalah negara dengan populasi Kristen Ortodoks terbesar di dunia. Oleh sebab itu, para ulama berpendapat kalau Rom yang dimaksud oleh Rasulullah adalah orang-orang Rusia sekarang. Perlakuan Putin terhadap orang-orang Muslim di Rusia juga bisa dibilang sangat baik. Dan ini salah satu menjadi alasan mengapa banyak Muslim yakin kalau sebenarnya bangsa Rom yang dimaksud itu adalah Rusia. Walaupun Rusia adalah negara komunis, tapi mengejutkannya ada sekitar 5.000 masjid yang sudah dibangun di sana guys. Dan tahu nggak kalian, Putin juga pernah meresmikan masjid termegah di Eropa, yaitu Masjid Prophet Muhammad. Di mana masjid ini terletak di kota Chali, Chechnya. Buat kalian yang nggak tahu, Chechnya ini adalah negara federasi Rusia dengan mayoritas masyarakat beragama Islam terbesar di Rusia. Mungkin pada saat ini banyak Muslim di seluruh dunia bakalan mendukung Rusia. Selain Rusia sangat welcome dengan umat Muslim, negara-negara Muslim seperti Indonesia dan juga negara Islam ataupun negara-negara Arab juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Rusia. Yang paling bisa kita rasakan adalah negara kita sendiri guys. Hubungan diplomatik antara Rusia dan juga Indonesia sangat-sangat baik guys. Gak hanya itu aja, hubungan antara Rusia dan juga Arab Saudi sangat-sangat baik guys. Ini karena mereka tergabung dalam organisasi eksportir minyak terbesar di dunia, OPEC. Dan pastinya Rusia juga sangat-sangat mendukung Palestina. Dari sini udah kelihatan polanya dan sabda Rasulullah semakin nyata. Tapi tahu nggak kalian, nantinya Rusia ini juga bakalan berkhianat dengan umat Muslim guys. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Beliau berkata, kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Hadis riwayat Muslim. Pengkhianatan bangsa Rum terhadap umat Islam juga disebutkan dalam hadis lain guys. Dari Auf Malik radhiyallahu anha, Rasulullah pun bersabda, ingatlah tanda-tanda menjelang datangnya kiamat. Lalu beliau menyebutkan, di antaranya, kemudian perdamaian di antara kalian dan Bani Asfar. Lalu mereka berkhianat. Mereka mendatangi kalian dengan membawa 80 panji perang. Untuk setiap panji ada 12.000 pasukan. Banyak hadis yang menjelaskan kalau pada awalnya bangsa Rom atau bangsa Rusia ini bakal menjadi sekutu kita. Tapi pada akhirnya mereka bakalan mengkhianati kita. Jadi kalau kita ingin mendukung mereka, maka dukunglah sewajarnya karena mereka nantinya juga bakal menjadi musuh kita. Masya Allah tabarakallah, lihat bagaimana Rasulullah menyayangi kita. Sabdanya tentang akhir zaman satu persatu bakalan menjadi nyata. Itu sebabnya walaupun Rusia ini sangat baik dengan umat Islam sekarang, tapi kita harus berhati-hati. Karena pada akhirnya suatu saat nanti aku percaya sabda Rasulullah ini bakalan menjelaskan itu semua. Ya guys, itu dia tadi pembahasan kita tentang bangsa Rum. Wallahu a'lam ya, siapa yang tahu kalau misalnya bangsa Rum yang dimaksud adalah Rusia ataupun mungkin ada negara lain suatu saat nanti. Atau yang dimaksud bangsa Rum ini adalah Chechnya atau siapapun itu, wallahu a'lam, kita masih belum tahu. Tapi yang jelas menurut para ahli tafsir, menurut para ulama ada terjadi banyak pendapat guys. Jadi sebenarnya bangsa Rum itu siapa? Apakah Rusia ataupun Roma ataupun Italia atau siapapun itu? Karena ini juga berkaitan dengan sejarah di mana dulunya tuh Uni Soviet itu adalah gabungan dari Rusia, Ukraina, Uzbekistan, Tajikistan atau negara-negara seperti itu. Dan dulunya juga luas dari kekaisaran Romawi juga mencapai Asia guys. Nah sekarang seiring perkembangan zaman udah nggak ada lagi kekaisaran Romawi, adanya kayak negara di Eropa ataupun Eropa Timur, Eropa Barat. Dan memang banyak orang yang mengagumi Putin ini karena dia juga terlihat dekat sama umat Muslim. Jadi kalian bayangkan aja dulu tahun 1960-an di Rusia itu jadi lebih kurang dari 100 masjid di sana. Nah sekarang setelah
kepemimpinan Putin di awal-awal tahun 2000 sampai sekarang udah sampai 5.000 masjid dibangun di Rusia. Gak hanya itu aja, walaupun negara mereka negara komunis, mereka membiarkan warganya untuk memeluk agama apapun itu tanpa dilarang gitu kan. Dimana di negara-negara komunis lainnya tuh biasanya mereka nggak boleh memiliki agama. Selain itu, Putin juga pernah berjanji kalau mereka bakal terus mendukung Palestina. Mereka juga bakal berjanji bakal menghancurkan Israel kalau misalnya Israel terus menginvasi Palestina. Langkah-langkah ataupun keputusan-keputusan yang dibuat Putin juga membuktikan kalau misalnya dunia ini nggak boleh dikontrol oleh satu power gitu, dari Amerika ataupun negara-negara NATO gitu. Jadi masih ada kekuatan lain seperti Rusia ataupun negara-negara di Asia. Konflik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina membuktikan bahwa bukan saatnya lagi kita dikontrol sama dunia barat. Negara kita Indonesia ini juga bakalan menjadi negara yang superpower suatu saat nanti, insya Allah, amin ya robbal alamin. Maka dari itu buat generasi muda, buat kalian nonton ini, semangat belajarnya biar kita bisa memimpin negara kita sendiri. Jangan sampai orang-orang asing lagi yang mengelola hasil alam kita, harus kita yang mengelola hasil alam kita. Jadi adik-adik semangat belajarnya, sampai jumpa di next video. Ciao, adios, masalamah, bye-bye.